بهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبنا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Amma ba'd. Siang ini saya, Anda, baik al-habaib, al-ulama, al-umara, kaum santri, para pecinta al-imamain, kita berkumpul di tempat ini. Kita lepaskan aku kita, entah kita seorang tokohkah, entah kita seorang sayyidkah, entah kita seorang ulamakah, kita lepas bersama. Kita punya tujuan satu, mendoakan umat Muhammad, mendoakan umat Rasulullah, mendoakan talamidu Rasulullah, mendoakan santri Nabi Muhammad agar mereka yang disebut-sebut sebagai umat Islam tetap ditolong oleh Allah Azza wa Jal di negara Indonesia yang kita cintai ini, sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Maka dari kecintaan kita kepada watan, kita ajarkan ajaran-ajaran asli Nabi Muhammad. Kita sebarluaskan ajaran asli para aulia. Kita terangkan kepada umat ajaran asli para ulama. Apa ajarannya? Isinya hanya satu, hubbullah wa hubbu Rasulillah. Isinya hanya satu, ikut kepada Allah dan ikut kepada Rasulullah. Apakah ada orang yang mengakui ikut kepada Nabi Muhammad, mempunyai hobi mencaci maki cucunya? Apakah ada orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad, merusak pemahaman umatnya? Apakah ada orang yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad, merusak batin pemuda-pemuda kita, sehingga mereka ragu, benarkah ada cucu Nabi katanya? Benarkah ada wali katanya? Benarkah ada tariqah kata? Ya akhi, ummatuna ummatu Rasulillah. Ya akhi, amamakum talamidu Rasulillah. Apabila kita telah menjadi pusara di alam London, nama kita telah tertulis di dalam lisan kita, kita berada di lubang kubur, apakah anak-anak kita masih mencintai Rasulullah? Apakah anak-anak kita masih mencintai dzurriyyatu Rasulullah? Apakah anak-anak kita masih mengenal ajaran-ajaran suci asli murni dari para wali-wali Allah? Wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih pernah diteliti oleh seorang temannya yang sama-sama bersama beliau, duduk bersama belajar di Ribatterin selama 10 tahun. Dua-duanya kembali ke Indonesia. Heran ini teman, apa beda saya dengan kawan saya ini? Belajar sama belajar, menghafal sama menghafal. Tapi kenapa Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih kalau mengajarkan satu masalah melekat erat kuat di batin muridnya? Sampai pernah saya dapat riwayat
Ada satu orang setelah dia belajar di Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, maklum masih muda, terkena topang-topang syahwat apa segala macam, sehingga dia agak melenceng dari siratal mustaqim selama beberapa tahun. Takdir Tuhan berkata, satu waktu dia bertemu dengan teman yang sama belajar di Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi. Di tengah pasar ini pertemuan, saudara, di tengah pasar. Kaget dia, ya Allah ya akhi, ente fulan bin fulan, na'am, ta'alamna marrah dari Ustaz Abdul Qadir Bilbagi. Ini orang yang sempat menjadi preman di tengah-tengah pasar, mengingat nama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, menangis terseduh-seduh, saudara, menangis. Yadhkuru isma syaikhihi, yadhkuru wajha syaikhihi, hanya mengenang nama, mengenang muka, sudah terbuka taubat dan nasuha hatinya. Ish hadha al-ilm, ish hadha al-ta'thir min awliyaillah. Saya pernah mendengar seorang ulama membahas, kita masih banyak ulama, tapi kita krisis aulia. Entah yang betul krisis atau sudah nyaris tidak ada. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, pertemuan kita sangat membahagiakan siang ini. Tobat kulubuna, pejabatnya ada, ulama Nahbah juga ada, ulama yang belum tergabung di Nahbah juga ada, penuh juga anak cucu Nabi Muhammad di sini. Kembali kita kenal lagi apa kekurangan yang ada di umat Nabi Muhammad SAW pada saat ini, sehingga gampang dirusak pemahamannya. Muncul satu statement di medsos, goyang imannya. Muncul satu orang bersorban, goyang imannya. Amma balaghakum bahwa dajajulatu akhir zaman muta'ammimin. Apakah Anda tidak pernah membaca di dalam kitab-kitab telah termaktub bahwa ulama-ulama dajjal di akhir zaman mereka memakai imamah. Ditakuti oleh Nabi Muhammad. Bukan hal-hal lain, tapi yang saya takuti ulama-ulama dajjal di akhir zaman. Wala haula wala quwwata illa billah. Saudara, pelajaran yang kami terima dari maha guru kami bukan hanya ilmu semata-mata. Sebab ilmu bisa menjadi dawa, menjadi obat, tapi bisa juga menjadi menjadi penyakit. Bila ilmu tadi diisi oleh guru yang arifin billah, bila ilmu tadi disampaikan oleh guru yang mukhlis, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, semasa beliau masih belajar dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, baru menjadi guru bantu di Al-Khairiyah. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar min ahli al-kashf. Mukashif. Apa beliau bilang? Aqama bidarsil ilmi. Catat ini para santri, catat para kiai, para ulama. Apa kata Habib Muhammad Muhdar? Lillahi mukhlisan wa anfaqa fi ta'limihi ilma kasbahu. Kelebihan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, sehingga ilmu beliau bisa menjadi ilmu nafi', ilmu yang gampang menulari orang untuk berbuat baik. Bahkan diri ini yang unik, diriwayatkan ilmunya. Ba'da maghibi zamanihi, orang masih tertarik mendengar. Masih banyak saya dengar. Apa tadi kata Habib Abdul Qadir? Apa tadi? Padahal ini sudah zaman ketiga dari generasi beliau. Ilmu nafi'. Dari mana didapat ilmu nafi'? Min galab khalis lillah.
Saya teruskan riwayat tadi. Teman beliau heran, apa beda saya dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Rugi? Ilmu sama ilmu, belajar sama belajar, lama ngaji sama lamanya. Tapi ini ilmunya nyebarnya ajib. Akhirnya beliau datang ke Darul Hadith Al-Badiyah, waktu itu masih di Embong Arab, menginap di sana selama beberapa hari. Jadi dia mengajarnya sama Bukhari, Yahya, Minhaj, bukan ini. Ilmu Habib Abdul Qadir menjadi ilmu yang gampang menular, bukan ini. Ikut sholatul jamaah, bukan ini. Baca rotib sama, bukan ini. Ketika mendekati waktu subuh, yang disebut oleh para aulia waktu yang paling mustajab adalah beberapa puluh menit sebelum subuh, disebut iksirul awqat, waktu yang paling berharga. Dia intip Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Rugi. Dia berharap dia sedang munajat, menangis mendoakan santri-santrinya, kata. Dia segera berhenti berdoa mendoakan santri-santrinya, kata. Bagaimana hadis sebab ini sebab jeritan guru mendoakan murid-murid. Karena itu siang ini bibarakat ilmu al-hadral kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Rugi wa barakat khalifati Sidi Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Rugi. Allah yaftah qulubana, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala, dijadikan hati orang-orang saleh, dicintakan qiyamul lail, dicintakan zikir kepada Allah, dicintakan salawat ala Nabi Muhammad, dihilangkan hubbud dunia dari hati kita, dijabut hubbur riyasah dari hati kita, dijabut hati yang tidak tenang diisi dengan sakinah supaya tenang beribadah kepada Allah. Allahumma ya Allah, hadha su'aluna ya Allah, hadhihi munajatuna ya Allah, hadha matlabuna ya Allah. Setiap yang hadir saya titipkan hajat-hajat mereka kepadamu ya Allah. Setiap yang hadir entah dari mana, dalam kota, luar kota, saya titipkan hajat-hajat mereka kepadamu ya khaira mas'ulin ya Allah, ya Rabbal Arbabi ya Allah, ya khairal Rabb, ya khairal Ilahi ya Allah. Yang tersimpan di batin-batin semua yang hadir, ada hajat dunyawiyah, faqbalha ya Allah, hajah ukhrawiyah, i'tiha ya Allah, ya Hannanu ya Mannanu ya Allah, ya Rahimu ya Rahmanu ya Allah. Allahumma hdina fi man hadayt, وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. Khususan orang-orang yang telah tergabung dalam ikatan santri Darul Hadith Al-Faqihiyah atau sempat dibaiat oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Rugi, tolong tancapkan di dalam hati, perjalanan hidup saya adalah Thariqatul Imamain. Yang saya ikuti adalah perjalanan Al-Imamain. Keduanya tidak anti politik tapi tidak mau berpolitik, tidak anti pemerintah tapi tidak cawe-cawe kepada pemerintah. Mereka hanya
melakukan tugasnya, munajat kepada Allah. Sebagaimana biasa saya umumkan atas perintah sahibul haul, kakak saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Habib, bahwa Darul Hadis netral, tidak ikut paslon A, paslon B, paslon C, tidak ikut 1, 2, 3, tapi kita sekuat hati kita mendoakan mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijadikan negara seperti zaman Wali Songo. Allahumma amin ya Allah. Dikembalikan zaman Wali Songo, zaman Maulana Rahmatullah Ampel. Dikembalikan keadaan Indonesia seperti zaman Maulana Syarif Hidayatullah. Ya akhi, haula ulama aulia plus raja, pejabat, ulama aulia plus pejabat. Sedang Gunung Jati itu raja. Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, asli baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena imamnya jami' bainal ilm wal amal wal mal wal jah. Mudah-mudahan kita semua pulang membawa hajah gebur, pulang membawa dzambun maghfur, pulang membawa barakatul imam al-hadra al-kutub al-habib Abdul Qadir. Nahtaj ila barakah ayuha, ana ahtaju wa antum tahtaju. نحن فقراء يا الله إلى بركات الإمام الحضر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وبركات شيخنا الإمام الحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه، ونحتاج إلى بركة كل ولي وبركات كل نبي وبركات كل الرسول وبركات كل من وبركات القرآن وبركات أسماء الله الحسنى وبركة الصلاة والسلام على مولانا محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ada lagi yang saya disuruh menyampaikan pengumuman oleh kakak saya Abdul Qadir bin Abdullah al-Faqih. Kalau ada yang membawa nama haul atau nama Darul Hadis, minta bantuan, itu bukan dari kami. Kami tidak sombong, tapi kami tidak meminta-minta uang atau apapun untuk Haul Al-Imamain atau untuk pesantren Darul Hadis, sebab telinga kita dengar masih ada yang membawa-bawa nama Haul dan membawa-bawa nama Darul Hadis dengan permohonan bantuan. Itu bukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.